Tema pada kali ini adalah tentang sisi basyariah Nabi, Sisi yang kemanusiaan Nabi. jarang Jarang diketahui orang, padahal itu harusnya menjadi Topik tolak ukur utama Mm-mm. untuk mengenal Nabi Muhammad. Apalagi masih bicara maulid itu bid'ah misalnya. Apalagi masih bicara maulid itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Aduh, kalau hanya dipahami keilmuan Islam dalam segi-segi itu saja ya sudah. Akhirat ya. Ya Akhirnya sudah. makanya kenapa Dunia ini jadi surga Iya. neraka doang. Intinya dari sisi kemanusiaan harusnya banyak dibahas lah daripada Benar. sisi akhirat. Semoga biar enggak maulid ndak itu bid'ah. Biar ndak jenggot berpahala-pahala. iya gitu. Ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan channel kesayangan kita bersama KIO. Kulaan isi otak. Dan untuk pertama kalinya Bung, kita berbaju putih, No smoking. no smoking. Padahal areanya area merokok. Ada smoking. Ini bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli yang alaih. mana beliau itu senang salah satunya kepada warna putih. Salah satunya, enggak salah mesti satunya, putih. Salah satunya. Dan juga dalam banyak keterangan Rasulullah itu tidak suka bau rokok. Ya, Dalam banyak keterangan. dalam banyak keterangan. Dan kita sekarang sudah berbaju putih. Heeh. Kita no rokok karena tema pada kali ini adalah tentang sisi basyariah Nabi, Sisi yang kemanusiaan Nabi. jarang di- diketahui orang, Ah, padahal itu harusnya menjadi Topik tolak ukur utama mm-mm. untuk mengenal Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang benar-benar sosok Nabi yang benar-benar bisa diikutin karena sama dengan kita gitu. Ya. Kita akan bahas tentang itu ya Bung ya. Mm. Bahwa nanti sudut pandangnya akan masuk dari af'alun Nabi ya Bung ya. Mm. Dari af'alun Nabi. Karena saya cuma moderator, kita dengarkan bersama. Ini sekaligus ini belajar jadi penceramah. Enggak, ini sebenarnya basa-basi ya. Namanya podcast kan harus dua arah. Ayo Bung, lanjut Bung. Oke. Teman-teman harus paham dulu ya bahwa perbuatan Nabi atau kita mulai dari definisi hadis dulu ya Bung ya. Hadis itu kan ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir, takrir, persetujuan Nabi gitu kan ya. Nah, di dalam kitab-kitab usul fikih kalau kita buka itu sebenarnya ketika membahas tentang fi'lun Nabi, bukan qaulun Nabi ya. Fi'lun Nabi ini. Fi'lun Nabi itu tidak semuanya kita bernilai ibadah mengikutinya. Ya. Itu kalau bahasa di dalam kitab Ghayatul Usul. Tidak semuanya dari af'alun Nabi itu kita dinilai ibadah ketika mengikutinya. Bahkan kita haram. Ada perbuatan-perbuatan yang kita haram ikut kepada Nabi. Makanya dalam af'alun Nabi dibagi oleh para ulama-ulama usul. Ada af'alun Nabi yang pertama namanya perbuatan-perbuatan Nabi yang munculnya dari jibiliyah. Karakter sebagai al-insaniyah. Nurani. Dari nurani Nabi Muhammad sebagai manusia. Seperti di sana disebutkan seperti makannya, berdirinya, duduknya, jalannya, tidurnya, dan semisalnya yang itu tidak hanya ada pada Nabi gitu. Ada Semua pada orang orang bisa melakukan itu, maka hukum asalnya harusnya ibahah. Tapi sekalipun dalam diskursus ini masih ada perdebatan, tapi perdebatannya hanya sekitar berputar ini apakah mubah ataukah sunnah nih. Setidaknya grade-nya sunnah nih karena dari Nabi. Nah,
Enggak, kalau menurut pendapat yang kuat, ini tidak sunnah, melainkan ini adalah mubah. Kecuali diniatkan tabi ila Rasul gitu beda ya. itu kan, kecuali diniatkan tabi kepada Rasul, maka pasti Bernilai apapun ibadah. bernilai ibadah. Kemudian ada perbuatan-perbuatan Nabi yang khusus kepada Nabi. Kalau perbuatan-perbuatan yang khusus kepada Nabi, maka kita tidak boleh haram mengikuti, seperti Nabi beristri lebih dari 4. Kemudian misalnya Nabi pernah menyetujui persaksiannya Khuzaimah. Sahabat Khuzaimah hanya 1 orang saja, padahal persaksian itu harus 2 orang minimal dalam persoalan itu ya. Itu termasuk khususiat Nabi. Tidak boleh kita ikutin. Haram bahkan. Kemudian ada perbuatan yang at-tasyri'iyah, syariat. Maka ini harus katanya ulama usul masih dibagi lagi. Ini ribet lagi sebenarnya. Dibagi apakah perbuatan Nabi ini bayan atau tidak. Merupakan penjelasan dari sebuah perbuatan yang sebelumnya ataukah tidak. Kalau misalnya perbuatan Nabi ini adalah penjelasan dari perbuatan sebelumnya atau yang disebut dengan istilah bayan, maka hukumnya pasti antara bayan dengan mubayyannya sama. Kalau wajib ya wajib. Dalam soal tayamum, lah misalnya. Tayamum di dalam Al-Quran hanya dijelaskan cuman sama kayak wudhu. Sampai enggak sama kayak wudhu, sorry. Cuman suruh mengusap tangannya doang. Enggak ada ilal marofik. Enggak ada kata-kata sampai siku-siku. Enggak ada kata-kata itu. Maka kemudian Nabi melakukan tayamum, ternyata Nabi sampai siku-siku. Nah berarti perbuatan Nabi itu bayan. Berfungsi sebagai bayan. Maka kalau seperti itu hukumnya bagaimana? Ya dalam persoalan itu karena sebagai rukun maka menjadi wajib dan semisalnya. Ada juga perbuatan Nabi yang tidak diketahui ini bayan atau tidak ini. Kalau seperti itu ya ulama masih khilaf. Ini apakah ibahah, apakah sunnah, apakah wajib fi haqqin atau fi haqqihi. Itu diskursus yang panjang. Artinya, ini sebenarnya garis besarnya ya. Garis besarnya, perbuatan Nabi itu masih ada sisi basyariahnya. Tidak semuanya perbuatan Nabi itu adalah melangit. Nah, itu bahasa gampangnya ya. Tapi juga ada membuminya. Karena kenapa? Karena ini sesuai dengan misalnya saya nemu nih Bung, ada perkataan bagus dalam kitab Tafsir Al-Wasit miliknya Imam Az-Zuhaili. Bahwa sebenarnya kenapa kok Nabi ini dibuat dari kalangan manusia atau ada sisi basyariahnya? Karena liyastati'u at-tafahuma ma'a aqwamihim. Agar mudah untuk saling memahami dengan kaumnya. Agar bisa dicontoh lah bahasanya. Bahkan wanikosyahum fi mu'taqodatihim. Agar bisa didebat Nabi. Agar bisa terjadi perdebatan saling menjawab untuk persoalan akidah. Iya karena gitu. Kadang kan Nabi itu kan sosok raja di masanya ya. Sosok raja di mana mayoritas ada. Ketika kita tahu misalnya di pesantren lah kepada pengasuh untuk menyampaikan sesuatu aja kan ada sebagian yang susah sekali. Susah sekali. Benar-benar. Beda dengan Nabi ya. Nabi itu sekalipun sosok raja pada zamannya, tapi bahkan orang Baduy aja itu dengan mudahnya ingin berkomunikasi dengan Nabi itu sangat enak gitu. Iya, jadi benar. Diskursus keilmuan, nanya, gak sungkan-sungkan. Kalau sekarang kan di era sekarang nih Bung, ini mungkin juga kritikan kepada para kiai ya, yang bagaimana tidak low profile, sulit kalau mau bertanya ke beliau harus lewat ini dulu. Kalau Nabi tidak gitu ya. Tapi repot juga kalau santrinya banyak sih. Bukan ini sih, bagiku kenapa kok ada kiai-kiai yang low profile begitu? Karena di samping juga sikap tawaduknya ya. Juga yang kedua alasannya ya ikut Nabi Bung. Alasannya ikut Nabi. Bagi saya ada kiai, Nabi. Iya, Paham. Kiai-kiai yang seperti itu siapapun saja. Bagi saya beliau itu mengikuti Nabi dari segi tawaduknya. Tapi ketika ditanya beliau pasti mau ya. menjawab. Bahkan kita tahu Kiai Zaim kalau diajak
api Ya, debu bahasa abu debu, Maduranya, ya. diajak diskusi, beliau itu sangat Kesokan ya. kesokan, sangat mau begitu. Ketika kita misalnya, bahkan ini ya saya dapat cerita dari Ustadz Romsi, ketika pada satu kesempatan Kiai bilang begini, seandainya para Santri ketua ya, kamar, para ketua santri ada yang curhat gitu, Kiai kesokan kayak gitu. Ah, Tapi ada yang berlebihan, diambil bunganya Kiai, mau ditaruh di depan kamarnya katanya. Minta katanya. Minta ya. Itu kan kopla bagi saya. Lanjut dong. Ya, oke. Makanya dalam surah Al-Anbiya ya, dalam surah Al-Anbiya Allah bilang begini, ketika Nabi Muhammad itu dicerca oleh orang-orang kafir. Dicerca oleh orang-orang kafir karena Nabi Muhammad ini tidak diakui sisi basyariahnya oleh orang kafir. Seharusnya kalau Nabi itu bisa terbang kayak. Seharusnya kalau Nabi itu bukan dari golongan kita. Mana kita mau menghormati. Karena kamu sama dengan aku. Apalagi gitu ya? orang-orang kafir pada waktu itu, kaum kafir Quraisy di Mekah itu yang hebat memusuhi Nabi itu orang-orang tinggi, Ashrafu Quraisy. Orang-orang mulia lah di kalangan Quraisy. Justru kan tidak kira mau lah. Iya, kira mau gengsi begitu. Sehingga katanya siapa? Katanya Allah, ini juga sebenarnya ada 2 surat. Ada di dalam surat Al-Anbiya, ada di dalam surat Al-Furqan kalau tidak salah nanti saya baca. Dalam surat Al-Anbiya misalnya. Allah menyebutkan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya itu menjadikan para nabi itu jasad berbentuk badan manusia yang butuh makan. Kami itu tidak menciptakan nabi itu sebagai manusia yang enggak makan. Tidak. Bahkan kita mengutus sebelummu, utusan-utusanku ini sebelummu katanya Allah kepada Nabi Muhammad, laki-laki yang kami kasih wahyu dan kami tepati janjinya kepada dia, ditepati untuk diselamatkan dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak percaya kepada para nabinya. Seperti misalnya dalam kisah Isa ya, dalam kisah Isa apa Musa? Yang Fir'aun. Musa. Itu kan ditepati janjinya oleh Allah untuk dimusnahkan, sehingga dimusnahkan dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah bilang wa makanu khalidin. Kami tidak membuatnya seperti orang yang kekal, enggak. Saya tidak membuat para nabi itu orang yang kekal, enggak. Bisa sakit juga ya. Karena itu sebenarnya untuk apa? Untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Untuk menenangkan hatinya Rasulullah. Karena Rasulullah ini minder. Ketika orang musyrik berkata seperti itu. Sedih. Bahkan di dalam di dalam surat Al-Furqan ya. Dalam surat Al-Furqan, dalam satu kisah diceritakan dalam kitab Al-Wasit ini. Jadi sampai bilang begini musyrik itu. Ma lihadar rasuli ya'kulu ta'am. Kok bisa sih? Rasul ini masih makan itu. Wa yamshi fil aswaq, kok masih berjalan kayak di pasar-pasar. Kok bisa? Sehingga dari sini hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanazala wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tenang Rasulullah, sebelumnya itu saya juga kayak gitu juga. Nabi sebelummu, rasul sebelummu saya turunkan, berarti makan juga, berjalan di pasar juga gitu. Berarti dari sisi kemanusiaan, Nabi itu juga berpikir, iya ya, kok aku kayaknya tidak punya kelebihan daripada mereka gitu ya Bung ya. Akhirnya sedih, makanya dikasihlah wahyu oleh Allah gitu. Tenang gitu, tenang. Tenang. Nanti dari sana katanya Allah, sebenarnya apa sih faedahnya Allah bilang begitu. Nanti dari sana, ini sebenarnya dijawab dari ayat selanjutnya ya. Nanti dari sana akan ketahuan nih, mana yang musyrik, mana yang mukmin. Oh iya, akhirnya makanya yang munafik ketahuan gitu ya, itu semuanya. Makanya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna katanya Allah. Saya memang akan menjadikan sebagian kalian dengan sebagian kalian itu sebagai fitnah. Biar ketahuan gitu.
mana yang musyrik, mana yang mukmin. Amin. Begitu. Sabar sudah, atas biruna, masa kamu tidak mau sabar? Sabar. Ah. Dan bahkan bilang begini ya Allah ini. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwan kabira. Bahkan di satu cerita dari ayat ini, jadi orang-orang musyrik itu bilang begini ke Nabi. Nabi, kalau kamu seandainya memang utusan Allah, kalau seandainya engkau adalah pembawa syariat Allah, maka coba kamu datangkan malaikat, kemudian kamu dinaikkan ke langit, kemudian nanti malaikat bilang bahwa ini memang dari Allah. Kayak gitu, baru saya akan logis ya, logis. Hebat juga. Logikanya orang musyrik itu. itu logis juga. Tapi Allah bilang, memang tujuan mereka itu bukan itu sebenarnya. Mereka bukan hanya mencari kebenaran. baru fi anfusihim. Mereka hanya untuk sombong. Makanya di dalam ayat lain Allah bilang begini. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata. Kalau seandainya kami nih nurunkan malaikat. Wa kallamahumul mauta. Dan orang-orang mati kami hidupkan untuk berbicara kepada mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubulan. Seandainya semua permintaan mereka kami turuti, kami kumpulkan semuanya, maka nuliyuk minu. Mereka tetap tidak akan beriman. Illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Mereka itu kebanyakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ya begitulah, hanya ingin menampakkan kesombongannya. Tapi Bung, ketika aku mendengar penjelasan itu ya, yang aku tangkap itu kerennya Allah. Bagaimana membuat Nabi Muhammad, misalnya seandainya Allah itu menyetujui bahwa Nabi bisa terbang, atau nanti ada malaikat yang suruh bilang bahwa ini memang utusan nanti Allah. Kemungkinan besarnya sisi keimanan itu tidak tebal. Iya. Kita iman itu kan percaya ya. Percaya itu kalau aku bilang ini HP kamu percaya itu logis. Dan itu wajar. Kalau seandainya Nabi ada sejarahnya terbang, kemudian ada malaikat yang angkat kemudian bilang, dan itu disaksikan banyak orang, pasti banyak yang beriman, Bung. Iya. Akhirnya keimanan itu tidak bermakna keimanan, tapi bermakna kelogisan. Makanya kenapa kok Allah tidak pernah membuat Nabi yang seperti itu gitu, disaksikan banyak orang, agar ketahuan nih mana yang iman, mana yang tidak. Iya. Karena iman itu pasti mempercayai sesuatu yang harusnya tidak dipercayai secara logika. Karena secara indrawi sulit untuk diterka. Susah. Namanya iman itu kayak gitu kan. Makanya sebenarnya Nabi ini ada hal yang lucu ya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas. Dalam kitab Al-Basit ya. Al-Basit milik Al-Wahidi. Imam Al-Wahidi. Disebutkan Nabi pernah berkata begini. Sa'altullah mas'alatan wa wadittu anni lam akun sa'altu. Saya ini pernah minta sesuatu kepada Allah, tapi sebenarnya saya pingin tidak minta. Jadi Nabi itu pernah minta sesuatu tapi sebenarnya tidak ingin minta itu gitu. Apa katanya? Nabi bercerita, dzakartu rusula rabbi. Nabi menyebutkan tentang kisah-kisahnya rasul-rasulnya Allah yang terdahulu. Kemudian Nabi bilang, fakultu sakhorta li Sulaimana ar-riha. Engkau membuat menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman sehingga Nabi Sulaiman bisa kemana-mana dengan anginnya. Wakallam tabaqdohum, engkau bisa juga berbicara dengan sebagian dari mereka. Siapa itu kalau nggak salah? Nabi Musa. Kemudian Allah bilangnya begini. Faqala ta'ala alam yajidka yatima fa'awaituka. Kamu ini saya temukan yatim. Ini kalau mau diartikan secara dohir ya. Kamu ini saya temukan yatim dan saya melindungimu. Wadollan fahadaituka. Dan engkau tersesat, saya beri hidayah. Maksudnya tidak tahu kepada syariat, saya kasih tahu syariat untuk menyampaikan syariat kepada kaumnya. Wa ilan fa'agnaituka. Engkau miskin, aku buat kaya, aku cukupkan. Allah tidak menyebutkan saya turunkan kepada kamu Al-Quran misalnya. Saya turunkan kepada kamu air. Bener-bener manusia ya. Iya, bener-bener manusia. Ini nikmat yang sangat wow gitu. Dan aku denger cerita kayak gitu itu, Bung. Itu kayak gimana ya? Bener-bener seorang bawahan yang sangat akrab dengan Tuhannya.
dengan bosnya gitu. Yang akhirnya siah benar ya. Kayak gitu. Iya. Bener-bener manusia sekali gitu loh. Benar. Jadi gak ngawang. Bener-bener bisa diindra oleh kita. Bahkan Nabi aja pernah cemburu loh kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian ditegurlah dengan Tuhan, dijawablah dengan Tuhan. Bukan dengan yang melangit, tapi bon lepakan nih bingko. Bentai pas sesat bingko. Ayolah. Slow banget tuh rasanya. Makanya Tuhan dalam surah apa saya juga gak hafal. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Menisbatkan dirinya Tuhan saja nih. Gak usah ke Nabi Muhammad ini kan bawahannya Allah lah. Tuhan saja menisbatkan dirinya sebagai alladzi at'amahum min ju'in. Zat yang memberi makan wa amanu min khauf, dan memberikan rasa aman. Itu artinya Tuhan ingin juga akrab dengan hamba-hambanya agar mudah dikenal. Oh ya. Jadi Tuhan itu juga mau tidak mau harus menampilkan dirinya sebagaimana yang bisa kita di taraf kita bisa ukur gitu ya Bung. Benar. Kalau pas gak bisa diukur sama sekali gimana kita kenal Tuhan. Makanya dalam faidahnya ya, itsbatu basyariyatir rusul, menetapkan sifat basyariah kepada para rasul-rasul itu dan nabi kita yakni Nabi Muhammad, itu sebenarnya faedahnya ya untuk agar bisa dipahami oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, oleh umatnya. Kalau seandainya Nabi itu dari malaikat, bukan dari golongan manusia, sulit diikutin. Makanya uswatun hasanah itu di sana maksudnya. Oh, jadi diikutin karena Nabi manusia gitu. Bahaya juga Bung. Bahaya seandainya Nabi kita itu sakti ya. Bahaya. Perperangannya nanti bisa perperangan antara langit dan langit nanti. Makanya kan tidak heran Nabi sebelum Nabi Muhammad yakni Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Ya kan? Bahkan dianggap Tuhan. Ya kan? Ada yang bilang anak Tuhan, ada yang dibilang Tuhan. Kenapa? Karena Sayyiduna Isa bin Maryam itu terlalu baik gitu kan katanya bahasanya Gus Baha. Terlalu baik. Bahkan beliau meriwayatkan satu cerita bahwa Sayyidina Isa itu pernah mengatakan begini. Ketika ada kalbun atau khinzir atau anjing yang lewat di jalannya beliau, diambil sama santrinya kan. Terus Sayyidina Isa bilang begini, saking tawaduknya, saking baiknya ini Sayyidina Isa. Kalbun wal khinzir itu jalannya anjing sama babi itu mustarikatun bainana. Jadi berserikat sama kita. dia berhak di sana gitu. Saking tawaduknya. Dan kalau kita ingat kepada Nabi Isa itu kan enggak punya bapak. Iya. Dari situ orang-orang akan, ini ajaib nih. Ini benar-benar ajaib. Akhirnya akan dipahami sebagai anak Tuhan. Makanya kan tidak mau Nabi Muhammad. Bahayanya mungkin Bu, seandainya permintaan orang musyrikin tadi dikabulkan oleh Allah, yang diangkat oleh malaikat, bisa jadi Nabi Muhammad juga dianggap Tuhan. Iya bisa pasti, jadi. Pasti bisa jadi begitu. Sampai sekarang kan belum ada cerita bahwa ada orang yang menganggap Nabi Muhammad adalah Tuhan. Belum ada. Enggak ada. Yang ada kan mesti orang yang enggak percaya itu. Yang ada masih itu saja gitu kan. Tapi kerennya Nabi Muhammad gara-gara sisi basyariah itu, Nabi Muhammad yang kita akui lebih keren Nabi Isa, kekerenannya bahkan gara-gara dia tidak dianggap Tuhan. Iya. Iya kan? Iya. Itu yang keren sekali ya. Gara-gara rendah malah dia jadi keren gitu. Makanya sampai satu riwayat ketika Nabi Muhammad itu ada satu sahabat, siapa namanya ya? Ada satu sahabat, ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada satu sahabat yang meminta izin kepada Nabi, Mu'ad bin Jabal meminta izin kepada Nabi untuk sujud ke Nabi. Kita tahu sujud ini adalah penghambaan hamba kan? kepada Tuhannya. Kepada Tuhan. Nabi tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Karena Nabi takut, khawatir orang lain selainnya Mu'ad bin Jabal ini memahami bahwa
saya ini Tuhan kayak gitu. Memahami lebih dari Mu'adz bin Jabal. Kita tahu Mu'adz bin Jabal pasti keimanannya kuat keimanannya kuat. Tak kira menganggap akidahnya, Nabi itu sebagai fikihnya. Tuhan. Enggak. Yang lain ini loh yang keimanannya masih rendah ini takutnya memahami itu sebagai ya hulu. Nah, di sana. Jadi bagiku Nabi itu sangat penting dan bahkan utama untuk dipahami sebagai sosok manusia. Karena kalau Nabi tidak dipahami sebagai sosok manusia, maka tidak mungkin Nabi itu menjadi uswah, sesuatu yang makhluk yang pantas kita ikuti. Aku ini Bung, dari sisi basyariah yang aku akhir-akhir ini benar-benar aku tekuni ya. Bagaimana Nabi itu dilahirkan tanpa sosok ayah. Oh ya, benar. Benar-benar dilahirkan tanpa sosok ayah, itu seakan ingin bilang bahwa kalau ingin kamu hidupnya baik ke depannya sebagaimana Nabi, hiduplah seperti Nabi di masa kecil. Bukan tidak punya ayah, bukan. Tapi dengan tidak punya ayah itu, Nabi diajari bertanggung jawab. Nabi diajari untuk tidak boros. Nabi pokoknya disiplin lah. Yang mana di zaman sekarang itu semakin tergerus. Akhirnya ada mental health lah. Mudah galau lah ini. Aku sering ingatkan. Kita punya banyak santri kan. Bagaimana mengingatkan kepada para santri untuk tidak boros. Ya benar. Karena dengan zaman yang serba canggih ini, mayoritas anak-anak itu kebutuhannya semuanya terpenuhi tanpa berusaha. Lapar. Kalau anak pesantren tidak punya uang tinggal minta, tinggal nelpon. Kalau dulu Bung, bahkan di masaku nih, gak dulu-dulu banget. Ketika aku tidak punya uang, bagaimana ia menghemat benar dengan puasa. Dan itu tidak ditemukan di zaman sekarang. Ya. Padahal Nabi kita mengajarkan sejak lahir, beliau tidak punya bapak. Dan menggembala, ya kan, Nabi mengembala. Bahkan di remajanya beliau berdagang. Dan itu sudah tidak ada rasanya di zaman sekarang. Bukan tidak ada, tapi sangat tergerus gara-gara manja lah dan sebagainya lah. Juga ini bagiku salahnya para penceramah. Karena penceramah itu selalu memunculkan sisi yang bukan basyariah dari Nabi. Oh iya, benar-benar. Selalu mendewakan Nabi. Oke, Nabi itu dewa. Kita anggap dewa, oke. Kalau sholawat kamu satu kali, kamu akan mendapatkan pahala. Jadi omongannya selalu surga dan neraka. Surga dan neraka. Maka bagiku ini kalau terus begini, ya pertama kita tahu bahwa keilmuan Islam ya gitu mentok surga neraka doang. Gak akan pernah berkembang, gak akan pernah menyatu dengan kehidupan kita kalau hanya dipahami seperti itu. Padahal harusnya ada tesis misalnya atau diskursus keilmuan yang harusnya meluas bagaimana cara berdagang Nabi. Nabi itu kan pedagang ulung kan. Sampai kenalnya kepada Siti Khadijah gara-gara berdagang itu kan. Iya. Harusnya aku sangat yakin dalam ilmu ekonomi Nabi pasti bisa menjelaskan itu. Ada banyak pelajaran di dalam ilmu ekonomi yang bisa diambil dari Nabi. Iya. Harusnya gitu kan ya Bung? Ya harusnya begitu. Sekalipun memang dalam usul fikih tentang baiknya Nabi, tentang muzaroahnya Nabi atau apapun yang muamalahnya Nabi itu masuk dalam kategori bahaya dalam usul fikih. Iya. Tapi itu harus dipelajari. Harus dipelajari. Kalau tentang sholat, apalagi rasanya sudah... Apalagi masih bicara maulid itu bid'ah misalnya. Apalagi masih bicara maulid itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Aduh, kalau hanya dipahami keilmuan Islam dalam segi-segi itu saja ya sudah. Akhirat ya. Akhirnya sudah. Makanya kenapa. Dunia ini jadi surga neraka doang. Di masa lupa abad berapa itu dijelaskan di kita belajar qawaid fikih apa kitabnya? Qawaid fikih. Madkhal. Al-Madkhal dijelaskan bahwa bahkan qawaid fikih di zamannya itu jadi undang-undang negara. Iya. Saking kerennya Islam sampai jadi undang-undang negara.
yang itu mayoritas undang-undang akan undang-undang akhirat. Itu benar-benar yang merakyat. Yang kenapa kok Islam itu sekarang kalah dengan ilmu ekonomi, ilmu sains yang beredar sekarang. Gara-gara Islam selalu dipahami surga dan neraka. Padahal ayat-ayat tentang surga dan neraka itu tidak lebih banyak daripada ayat-ayat kemanusiaan. Lebih banyakan ayat-ayat kemanusiaan. Bahkan ayat yang paling panjang itu ayat tentang utang piutang. Disuruh dicatat lah dan semisalnya itu tentang ekonomi. Ya. Bukan cuma ayat piutang. Tentang tanah juga. Pokoknya paling kan panjang itu. Bahkan sekarang kan ada diskursus baru yang tidak banyak diketahui. Ada fikih bi'ah, fikih lingkungan. Itu benar-benar harusnya itu yang banyak dibahas. Bukan nanti dapat pahala sekian. Ya kalau cuma itu doang nanti akhir-akhirnya bilang maulid bid'ah itu nanti. Ya kayak gitu. Ada lagi Bung? Sudah sih Bung, itu saja yang saya cari sih. Ini ya kawan-kawan, ini adalah salah satu bentuk cara kita bermaulid. Cara kita bermaulid. KIO ingin ikut bermaulid, di mana-mana bermaulid, tapi kita sudah bukan bosan. Ikut juga kemarin ya. Tapi kita ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam bermaulid. Bagaimana memahami Nabi sebagai seorang manusia yang dapat dicontoh oleh kita. Baik berdagang, bersama istri. Nabi kita ada cerita bahwa Nabi itu dicemburi oleh istri-istrinya ya kan. Kita masih belum kejar panjang ini. Kejar panjang. Intinya dari sisi kemanusiaan harusnya banyak dibahas lah daripada sisi akhirat. Semoga biar enggak maulid itu bid'ah. Biar enggak jenggot berpahala-pahala. Ya gitu. Enggak, intinya adalah semoga ada kiai yang menonton ini bagaimana pengetahuan di-upgrade tentang sisi kemanusiaan Nabi. Jangan hanya berkisar di antara surga dan neraka. Karena tujuannya kita akan bersaing dengan teknologi dan semacamnya. Dan itu tidak akan bisa diredam dengan surga dan neraka yang sifatnya hanya keimanan. Ingat ya, di Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah itu. Kemajuan Islam itu. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam itu disebut masa kejayaan Islam. Masa kita mau mundur. Bagaimana 2045 katanya Indonesia emas itu ada undang-undang yang terbuat dari kaidah fikih, usul fikih itu kan keren ya. Gak harus Islam sih, gak harus namanya gak harus Islam gitu. Tapi bagaimana sisi keislaman tidak dimunculkan sebagai surga dan neraka. Itu lebih enak. Iya, kalau masih bahas maulid itu bid'ah atau tidak ya tutup aja dah channel ini. Cukup ya Bung ya? Ya sudah kurang cukup. lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas.